Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti tingkat SLTA kelas 10 semester 2. Dan pokok pembahasan kita pada kesempatan ini adalah mengenai Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Saya akan mengundang peserta didik sekalian untuk kita bersama-sama bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allahku, Engkaulah harapanku satu-satunya. Dengarkanlah aku dan jangan biarkan aku jauh daripadamu. Kobarkanlah semangatku untuk senantiasa giat mencari wajah-Mu. Berikanlah kekuatan padaku untuk mencari Dikau, karena Engkau telah memperkenalkan diri-Mu padaku dan memberi aku harapan bahwa Engkau semakin dapat kutemui setiap saat. Dari Dikaulah asal kekuatanku, di depan-Mu tampaklah kelemahanku. Maka jadilah sumber kekuatanku dan topanglah aku dalam kelemahanku. Dikaulah yang hendak kupikirkan, ku mengerti dan ku kasihi. Kokohkanlah semuanya ini di dalam diriku sampai aku berjumpa dengan Dikau di rumah-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peserta didik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat kompetensi dasar dari materi kita. Yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Yang kedua, bertanggung jawab untuk ikut mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah, seturut teladan Yesus Kristus. Yang ketiga, memahami Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Yang keempat, melakukan aktivitas, misalnya menuliskan refleksi, puisi, doa mengenai Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Kemudian, tujuan pembelajaran. Pada akhir pelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kaitan antara pewartaan dan tindakan Yesus dalam mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Yang kedua, menjelaskan alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah lewat perumpamaan-perumpamaan. Yang ketiga, menjelaskan pokok-pokok pewartaan Yesus dalam perumpamaan. Yang keempat, menjelaskan tindakan-tindakan Yesus dalam hubungannya dengan kerajaan Allah. Yang kelima, menjelaskan mujizat-mujizat Yesus dalam hubungannya dengan kerajaan Allah. Yang kelima, menyimpulkan pewartaan Yesus dalam hubungannya dengan uang, harta, materi, kekuasaan, dan solidaritas. Keenam, meneladani
perjuangan Yesus mewartakan kerajaan Allah dalam kondisi masa kini. Nah, peserta didik sekalian, demikian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kita masuk ke bagian yang pertama. Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah Allah yang meraja dan memerintah. Oleh karena itu, manusia harus mengakui kekuasaan Allah dan menyerahkan diri, dalam artian percaya kepadanya, sehingga terciptalah kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Untuk mencapai masa depan yang demikian, maka perlu adanya perjuangan. Nah, itulah sebabnya Yesus terus-menerus berjuang supaya hal itu dapat terwujud dengan nyata. Yang kedua, pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus seringkali memakai perumpamaan, yaitu cerita yang diambil dari kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan suatu kebenaran, khususnya tentang kerajaan Allah. Dengan perumpamaan itu, para pendengar lebih mudah menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus. Perumpamaan membuat orang tertantang untuk mencari dan menemukan pesan yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Nah, berikut ini dalam slide ini dapat dilihat contoh-contoh perumpamaan Yesus. Bisa dilihat melalui slide ini contoh-contoh perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Perumpamaan Yesus mengenai kerajaan Allah mau menyampaikan hal-hal berikut. Yang pertama atau bagian A, yaitu kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bahkan sudah datang, terutama dalam diri Yesus. Ketika Yesus berkeliling Palestina untuk mewartakan kabar baik. Sebenarnya kerajaan Allah mulai tampak di tengah-tengah umatnya. Kemudian yang bagian B, kerajaan Allah berarti Allah mulai memerintah.
Kerajaan Allah berarti Allah yang memerintah sebagai raja. Allah yang memerintah dilukiskan oleh Yesus sebagai Bapa. Allah itu sungguh-sungguh Bapa yang baik hati dan suka mengampuni. Kemudian bagian C, kerajaan Allah menuntut sikap pasrah atau iman manusia kepada Allah. Allah meraja dengan kasih, oleh sebab itu maka dari manusia dituntut sikap pasrah dan iman kepada Allah. Jadi Allah meraja dengan kasih. Oleh sebab itu, maka dari manusia dituntut sikap pasrah dan sikap iman kepada Allah sebagai tanggapan manusia atas kasih Allah. Kemudian Allah menjadi harapan, sandaran, dan andalan bagi manusia. Manusia beriman tidak boleh mengandalkan hal-hal lain seperti harta, kekuasaan, bahkan dirinya sendiri. Kemudian yang bagian D, kerajaan Allah itu suatu karunia. Kerajaan Allah adalah karunia dari Allah, bukan hanya jasa manusia. Dengan kata lain, pemerintahan Allah tidak ditegakkan atau diwujudkan hanya oleh daya upaya manusia. Kerajaan Allah sebagai karunia Allah harus diperjuangkan dan dikembangkan oleh manusia sebagai nilai yang paling tinggi. Karena itu, manusia yang telah memperolehnya patut bergembira dan bersedia memperjuangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan melihat bagian yang ketiga, perbuatan-perbuatan atau tindakan Yesus dalam rangka memperjuangkan kerajaan Allah. Jadi apa yang dibuat oleh Yesus dalam rangka memperjuangkan kerajaan Allah. Yesus memaklumkan dan memperjuangkan kerajaan Allah dengan perkataan dan juga perbuatan. Perkataan atau sabda Yesus menjelaskan atau menerangkan perbuatan-perbuatan Yesus supaya perbuatan itu dapat ditangkap maksudnya. Sedangkan perbuatan-perbuatan mewujud nyatakan perkataan-perkataan Yesus sehingga
kata-kata Yesus bukanlah kata-kata kosong, tetapi kata-kata yang penuh dengan kuasa dan arti. Perjuangan Yesus dalam mewujudkan kerajaan Allah melalui perbuatan meliputi 1. Jadi perjuangan Yesus dalam mewujudkan kerajaan Allah melalui perbuatannya meliputi yang pertama, Yesus mengadakan mujizat-mujizat. Yesus mewartakan kerajaan Allah tidak hanya dengan sabda-sabdanya, tetapi juga melalui mujizat-mujizat. Mujizat yang dimaksud adalah kejadian atau perbuatan luar biasa yang bagi orang percaya menangkapnya sebagai pernyataan kekuasaan Allah penyelamatannya. Mukjizat hanya sebagai tanda bagi orang yang percaya, yaitu sebagai tanda kemurahan hati Tuhan. Sedangkan bagi yang tidak percaya adalah sebuah pertanyaan. Di slide berikut ini dapat kita lihat beberapa contoh mujizat dan tindakan nyata yang dibuat oleh Yesus. Pada gambar-gambar berikut ini. Peserta didik sekalian, melalui mujizat-mujizat yang dibuat Yesus itu, ia mau menunjukkan. Jadi melalui mujizat-mujizat Yesus itu mau menunjukkan bahwa yang pertama, Yesus menghubungkan mujizat-mujizatnya dengan pemberitaan tentang kerajaan Allah. Di luar itu, Yesus tidak pernah membuat mujizat. B. Dasar dan motif mengadakan mujizat adalah pemberitaan tentang kerajaan Allah yang hanya ditujukan kepada orang miskin, orang yang tertindas, orang yang mengalami kemalangan, sakit, dan di bawah kuasa kejahatan. C. Mukjizat Yesus mempunyai aksi mesianis. Artinya, mukjizat Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. D. Mukjizat Yesus mau menyatakan solidaritas Allah dengan manusia yang miskin dan menderita, serta kerasukan roh jahat. Mukjizat Yesus menjadi tanda bahwa Yesus datang untuk menampakkan kebaikan hati Allah, supaya yang menderita tidak menderita lagi, supaya yang di bawah kuasa setan dibebaskan dan yang sakit disembuhkan. Kemudian yang kedua,
Yesus bergaul dengan semua orang sebagai tanda cintanya yang universal. Yesus dekat dengan semua orang, maka ia juga sangat terbuka terhadap semua orang. Ia bergaul dengan semua orang tanpa pilih-pilih dan tidak membuat kelas-kelas di antara manusia. Yesus akrab dengan semua orang. Dan penguasa, bahkan penjajah yang beritikat baik. Yang ketiga, Yesus membebaskan orang-orang dari beban legalisme. Yesus sering dikecam oleh orang-orang yang menolak keberadaannya. Orang yang tidak menghiraukan banyak ketentuan hukum Taurat. Yesus memaklumkan bahwa Allah itu pembebas. Allah ingin memungkinkan manusia mengembangkan diri secara lebih utuh dan penuh. Maksud terdalam setiap hukum adalah membebaskan, menghindarkan manusia dari segala sesuatu yang dapat menghalangi manusia berbuat baik. Kemudian yang keempat, Yesus memanggil pengikut-pengikutnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya. Mereka dituntut memiliki keterlibatan penuh. Sebagai syarat, orang-orang yang dipanggil Yesus harus pertama segera meninggalkan segala-galanya, belajar dan hidup dekat dengan Yesus. Yang ketiga, siap diutus. Yang keempat, siap menderita. Nah, peserta didik sekalian, pembahasan materi kita tentang Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah sampai di sini. Semoga kita senantiasa dapat menjadi murid-murid Kristus yang juga memperjuangkan dan mewartakan kerajaan Allah dengan cara kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati. Amin.